Oke, nomor 56 adalah bagaimana cara kita membuka assembly. Baik, yang pertama di sini sudah terbuka SolidWorks-nya. Kemudian di sini ada assembly, mari kita klik. Nah, kemudian kita akan mencari part yang sudah kita bikin untuk kita buka di assembly seperti ini. Nah, kemudian cara kita untuk menambahkan part lagi, kita klik insert component, kita kemudian pilih ini. Kita insert komponen lagi, kita cari komponen yang ingin kita masukkan ke assembly, dan seperti ini. Selesai. Oke, untuk selanjutnya nomor 57 adalah tipe-tipe match yang ada di assembly. Baik, pertama kita buka dulu assembly-nya. Kita insert komponen. Oke, kita insert lagi. Nah, jadi di assembly itu ada beberapa tipe mates. Yang pertama ada advance, analyst, standard, dan mechanical. Untuk yang standar, di sini ada coincident, parallel, perpendicular, tangent, concentric, dan log. Oke, untuk selanjutnya adalah nomor 58, yaitu the fixed part. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan insert part yang pertama. Ini contoh seperti ini. Kemudian kita insert lagi. Seperti ini. Nah, untuk part yang pertama kali kita insert, dia sudah tidak bisa dipindahkan ke mana-mana. Berbeda dengan part yang kita insert kedua. Jadi part yang pertama kali kita insert itu merupakan fixed part. Oke, untuk selanjutnya nomor 59 adalah kita mengaplikasikan mates yang coincident, parallel, dan perpendicular. Oke, pertama untuk yang coincident, dia akan menjadi seperti ini.
kemudian kita considen lagi, ini masih bisa kita gerakkan, kita considen lagi. Oke, dan jadi seperti ini, sudah bisa digerakkan lagi. Kemudian kita akan coba untuk menggerakkan si triangle ini. Oke, cukup. Dan kita akan mencoba untuk yang needs parallel. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Ketika dia di-rotate, dia hanya akan merotate pada sisi samping saja. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu kita akan mencoba untuk menggunakan perpendicular. Dan seperti ini. Dan selanjutnya kita akan coba untuk memasukkan menggunakan considen. Udah. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan yang ini. Kita akan menggunakan considen. Bisa kita gerakkan. Mari kita considen lagi. Selesai. Oke, kemudian untuk nomor 60 yaitu konsentrik dan tangent. Oke, konsentrik contohnya seperti ini. Seperti ini konsentrik.
dia akan menjadi seperti ini. Kita lakukan hal yang sama pada bagian satunya, seperti ini. Kemudian agar dia fit, jadi seperti ini. Kemudian untuk yang tangan ya kan seperti ini. Selesai. Oke, kemudian untuk nomor 61 yaitu finding out existing mates, deleting or modify. Caranya seperti ini. Kita klik mates. Kemudian di sini ada beberapa pilihan yang sudah kita kasih mates atau relasi. Cara delete-nya adalah seperti ini saja. Dan maka dia akan bisa kita pindahkan seperti ini lagi. Oke, untuk selanjutnya nomor 62 adalah distance dan menulis aja. Laptop lu apa yang video di laptop itu bayar kalau yang kemarin itu bayar itu kemudian yang distance seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Selesai. Oke, untuk selanjutnya nomor 63 yaitu lock. Baik, caranya seperti ini. Jika dia sudah terlock, dia akan seperti ini hasilnya. Oke, untuk selanjutnya adalah nomor 65. Caranya adalah seperti ini. Apa maunya apa gitu? Mereka nggak bisa lihat kondisi Ruki sama sekali. Orang yang
jatuh, waktu orang yang di depannya Ruki ngeliat ke belakang, dia udah nggak bisa nengok si Ruki lagi. Betulan macam hilang, betulan kabut, nggak Ruki, Ruki nggak ada, Ruki nggak ada, Ruki nggak jatuh. Itu situasi menegangkan itu, mereka semua berenam ini memutuskan untuk tetap mendaki ke puncak. Kita naik dulu aja. Nah, keputusan ini diambil bukan karena ambisi mereka pengen ngejar puncak, tapi karena waktu itu kan nggak ada lagi kencang-kencangnya kan, dan jarak pandang mereka juga terbatas sekali, jadi mereka nggak bisa langsung putar balik mencari si Ruki. Takutnya malah nanti nambah korban lagi. Ruki kok tunggu di situ yang apa nih? Bukan kita cari lagi tadi. Kami nggak bisa bertahan di sini, kami belum bisa nyari kau karena kabutnya tebal kali. Kata mereka, Ruki tunggu ya, Ruki tuh nggak ada sontak dari Ruki. Nah, kita berdoa semoga Ruki nggak apa-apa. Tarik dulu sekarang, biar kita bisa cepat nyelamatin si Ruki, kata salah satu di antara mereka. Ada akhirnya 6 orang ini selain Ruki bergegas selain naik ke atas sampai betulan mereka di puncak Tugu Surono, namanya puncak tertinggi di Gunung Slamet, kan berenam sampai di sana. Nyampe di sana mereka bukan senang-senang lagi gitu sampai puncak, enggak, mereka langsung diskusi, dibagi tugas. Mungkin apa nih Ruki kawannya? Bagi tugasnya ada yang nanti turun cari Ruki, dan ada juga yang di puncak bangun tenda di sekitar bibir kawah yang ada di puncak gitu. Dan waktu itu yang sepakat turun nolong Ruki 3 orang, Nodo, Fauzan sama Tirto. Ya, sisanya bangun tenda di puncak. Turun mereka bertiga. Gak lama kemudian betulan mereka nemu si Ruki lagi tergeletak di antara bebatuan dalam kondisi yang lemah kali. Ada beberapa lebam di tubuhnya gara jatuh tadi, dan Ruki rupanya terkena hipotermia. Dodo sama Fauzan sama Gintur pun langsung nampar si Ruki ini naik ke atas menuju ke tenda yang ada di atas. Waktu nyampe di sana mereka berusaha menghangatkan tubuhnya Ruki itu orang yang untungnya beberapa waktu kemudian kondisi Ruki mulai kembali. Tapi mereka tetap memilih udah kita bermalam di puncak ini aja untuk mengembalikan stamina sekaligus juga menunggu badainya reda, ya kan. Nyampe di semua mereka di puncak istirahat. Dan besok paginya nih ternyata suasana di puncak masih mencekam, badainya makin parah lagi, hilang-hilang. Itu kan kondisi cuaca yang tidak menentu itu, dan semua pada juga nggak tahu kapan badai itu mereda. Salah satu dari mereka bilang, kita mau sampai kapan di sini, men? Ini udah dari kemarin loh, badainya belum hilang juga. Udahlah kita turun aja lah, yuk, paksain aja turun. Yang lain nyaut, iya udah yuk kita turun aja yuk. Kalau kondisinya belum juga membaik, salah satu di antara kita ini harus ada yang selamat, jadi bisa cari bantuan ke bawah, jangan sampai kita mati sia-sia di sini, katanya. Udah tuh, untung semua setuju, Wak. Mereka pun bertujuh-tujuh nih, Wak, bersiap turun. Nah, naasnya belum sampai di garis vegetasi, Mas Ruki tadi, Wak, terkena hipotermia lagi. Bahkan dia juga sempat jatuh tergulung lagi ke bawah, hipotermia. Cuman untungnya di belakang dia waktu dia terjatuh tuh ada Bregas yang nahan tubuhnya. Meleset si Bregas sedikit bisa jatuh jurang siapa? Si Ruki. Nah, ngeliat kondisi Ruki yang makin parah ini, teman-teman yang lain pun mau tidak mau harus menghentikan perjalanan turun mereka kan. Wah, mereka dirikan lagi lah tenda lagi di tempat jatuhnya si Ruki itu, di dekat garis vegetasi, by the way, waktu kejadian ini, waktu Rukinya jatuh lagi. Dan nah, jadinya seperti ini. Mereka dengar. Oke, selanjutnya untuk nomor 661 yaitu adalah sebagai berikut. Dan jadinya seperti ini. Oke, kemudian untuk nomor 662 caranya adalah seperti ini.
di mana nih? Masih ada kerja. Jadi mas, fokus. Itu dia kerja pakai Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah nomor 66 yang ketiga. Caranya adalah seperti ini. Dan akhirnya tumbuh besar tanpa jadi kan cuma ditambah sama berarti trofi yang mana ada sabut membuat bulan kecil itu untuk kehidupan di sana. Punyanya ini udah dikenal sama teman-teman itu sebagai anak penjual opak. Benar-benar kayak arah di luar Semarang. Dan kadang itu juga sempat menjadi pengalaman punya tetangganya dengan bayaran beberapa hal tersebut tuh mulai lakukan semenjak kita sempat SD. Karbonnya aja susah diatur gitu kan, pergi kemana-kemana dia harus lari perginya kan pernah satu poin. Cara itu karena jadi juga suka dia dari lidi atau kayu yang tipis dekat. Nah itu mulai dibikin tuh dari salah tanda, tapi jangan lagi karena ada paksa. Ditambah sama kertas lain-lainnya. Namun lagi tersebut kan nggak dilakukannya tiap hari sesuai ada permintaan aja. Makanya bisa dibilang kuat kali ya. Tapi yang namanya anak kecil juga gimana dalam hatinya pasti menginginkan tukeran orang tua, pengen juga bisa bermain bebas seperti anak-anak seusianya. Ya nggak jarang kalau lagi sendirian. Jangankan pengen disayang sama orang tua, sampai sebenarnya awalnya mulainya kan nenek Nurma itu adalah ibu kandungnya kita. Ya kan dari kecil sudah dirawat ya. Atau orang-orang lain gitu kan biasa. Mulut orang-orang itu kan kadang suka jahat. Itu bukan anaknya si nenek. Kalau nenek itu adalah neneknya maksudnya. Membalas kebaikan mereka udah dirawat dari kecil. Yang mana pada saat itu dia tuh punya cita-cita pengen ngasih perhiasan emas ke neneknya nanti kalau dia udah dewasa dia punya uang. Reming gitu loh, macam cerita-cerita sedih drama Korea yang rasanya kita pengen bantu bukan donasi hingga waktu pun berlalu. Mulai yang kecil itu akhirnya ya tumbuh jadi dewasa sampai dia pokoknya berumur 23 tahun ini. Namun ternyata kehidupannya tidak jauh berbeda, di mana dia masih harus terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan sekarang Dan hasilnya adalah seperti ini. dia yang usianya lebih muda ya